Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Fadela Murti dari TI 52 ingin memaparkan tugas dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, yaitu penerapan metode Topsis dalam model matematika untuk menentukan mesin cuci yang bagus. Studi kasus yang saya ambil dari kasus sebelumnya yaitu pada metode WP. Nah, pertama yaitu terdapat alternatif yaitu LG A1, Panasonic A2, Sharp A3, Samsung A4. Untuk kriterianya juga sama, kapasitas, harga, daya listrik, dan tabung. Jenisnya itu kapasitas merupakan benefit, harga merupakan cost, daya listrik merupakan benefit, dan tabung benefit. Untuk menentukan nilai bobot, yaitu dari rumus penyederhanaan 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 dibagi 4. 4 yaitu jumlah kriteria yang ada. Dapatkan hasil 0,52. Untuk nilai bobot kedua yaitu kriteria yang ada. Dapatkan hasil 0,52. Untuk nilai bobot kedua yaitu dari 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 dibagi 4. Untuk nilai bobot ketiga yaitu dari 1/3 ditambah 1/4. Untuk nilai bobot keempat yaitu 1/4 dibagi dengan 4. Nah, setelah itu dibuatkan matriks keputusan yaitu XIJ. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai keputusan dari RIJ, yaitu di mana nilai karakter kriteria 1 pada alternatif pertama dibagi akar dari nilai karakter 1 pangkat 2 ditambah nilai karakter 1 pada A2 pangkat 2 ditambah nilai karakter 1 kriteria 1 pada alternatif ketiga ditambah nilai kriteria 1 pada A4 lalu dipangkat-duakan mendapat hasil seperti ini. Begitupun juga untuk alternatif kedua, nilai kriteria pertama nilai kriteria kedua dibagi dengan akar kriteria pertama A1 pangkat 2 ditambah kriteria pertama A2 di pangkat 2 ditambah kriteria pertama A3 pangkat 2 ditambah kriteria pertama pada A4. Mendapatkan hasil seperti pada RIJ C1 ini. Nah, selanjutnya yaitu begitupun seterusnya untuk A3 dan keempat. Selanjutnya itu RIJ C2. Sama, tapi kita akan menjumlahkan pada kriteria kedua. RIJ kriteria kedua yaitu nilai kriteria kedua pada A1 dibagi akar nilai karakter kedua A1 pangkat 2, A2 kriteria kedua pangkat 2 ditambah kriteria kedua A3 pangkat 2 ditambah nilai kriteria kedua pada A4 pangkat 2. Begitupun juga untuk A2, A3, dan A4. Nah, kemudian menghitung RIJ C3. Maaf, di sini kurang C3. Nah, juga maaf kurang C. Nah, untuk RIJ C3-nya juga sama, kita menghitung pada karakter ketiga untuk alternatif 1, 2, dan 3. Itu sama dengan nilai karakter ketiga, kita bagi dengan akar karakter ketiga A1, A2, A3, A4. Nah, masing-masing nilai karakter ini dipangkat duakan lalu dijumlahkan. Mendapatkan hasil seperti ini. Begitupun untuk A2, A3, dan A4. Nah, untuk nilai RIJ C4 juga sama, yaitu
nilai C4 pada alternatif 1 dibagi lalu diakarkan dengan nilai kriteria keempat pada A1, A2, A3, dan A4 dipangkat 2 kan lalu dijumlahkan masing-masing mendapatkan nilai seperti ini. Begitupun untuk A2 yaitu nilai karakter C4 pada A2 dibagi akar dengan nilai A1, A2, A3, A4 masing-masing dipangkat 2 kan lalu dijumlahkan mendapat hasil seperti ini. Begitupun juga untuk A3 dan A4. Nah, kemudian kita menghitung matriks ternormalisasi terbobot yaitu Fij. Untuk Fij yaitu dengan cara nilai bobot pertama dibagi untuk A1-nya, nilai bobot pertama dikali dengan Rij C1, hasil Rij C1 mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk Fij C2-nya yaitu nilai bobot kedua 0,27 kita kali juga dengan Rij C2, hasil dari Rij C2. Nah, untuk Fij, lupa lagi C-nya, maaf, C3 dan Fij C4. Nah, untuk Fij C3-nya juga, nilai bobot ketiga kita kalikan dengan Rij C3 hasilnya. Kemudian Fij C4, nilai bobot keempat kita kali dengan hasil Rij karakter kriteria 4. Dan hasil seperti ini. Begitupun juga dengan untuk A2, A3, dan 4. Nilai bobot pertama dikali dengan Rij C1 untuk A2, nilai bobot kedua dikalikan dengan Rij C2 untuk A2, begitupun nilai bobot ketiga dikalikan Rij C ketiga dari A2, kemudian nilai bobot 4 dikalikan dengan nilai bobot Rij C4 untuk A2, begitupun untuk A3 dan A4, dan untuk Fij C1, C2, dan C3-nya. Kemudian kita menentukan ideal positif dan negatifnya. Nah, untuk mendapatkan nilai positif ini, perlu kita ketahui bahwa C1 merupakan benefit, C2 merupakan cost, C3 merupakan benefit, dan C4 merupakan benefit. Untuk nilai positif, kita cari di Fij C1, yaitu dengan nilai maksimal di antara nilai-nilai ini. Nah, kalau benefit kita mencari nilai maksimalnya. Dan untuk cost, untuk positif cost, kita cari nilai minimalnya di antara Fij C2. Kenapa minimal? Karena itu merupakan kerugian, cost. Maka kita cari nilai minimalnya. Nah, untuk C3 dan C4 merupakan benefit, sama dengan C1 kita mencari nilai maksimal dari nilai C3, Fij C3 dan Fij C4. Nah, kemudian menghitung nilai negatif. Nah, untuk benefit, di negatif kita mencari nilai minimalnya. Lalu untuk cost-nya, di negatif kita mencari nilai maksimalnya. Itu pun dengan C3 dan C4 merupakan benefit, di negatif kita mencari nilai minimal. Maksimal. Ya, minimal. Ya, kita cari nilai minimalnya. Nah, kemudian kita akan menghitung jarak dengan solusi ideal positif dan negatif. Untuk positif, kita menggunakan cara akar dalam kurung Fij1 dikurang dengan nilai benefit positif C1. Kemudian C2 dikurang dengan nilai positif
C2. Kemudian C3, FIJ C3 untuk A1 yaitu dikurang dengan positif C3 juga. Kemudian FIJ C4 dikurang dengan C4 positif. Setelah mengurang semua, lalu dipangkat duakan masing-masing. Setelah mendapat hasilnya, lalu dijumlahkan, lalu diakarkan mendapatkan hasil 0,0422. Begitupun untuk cara A2, A3, dan 4. Nilai FIJ1 dikurang C1 positif, lalu dipangkat duakan, lalu ditambah dengan FIJ C2 kurang C2 positif, lalu dipangkat duakan, lalu ditambah dengan FIJ C3 dikurang C3 positif, dipangkat duakan, lalu ditambah dengan FIJ C4, lalu dikurang dengan positif C4, lalu dipangkat duakan, mendapatkan hasil seperti ini juga. Nah, begitupun juga untuk A3 dan A4. Kemudian kita menghitung jarak dengan solusi ideal negatifnya. Negatifnya juga sama, cuman kita bedanya FIJ C1-nya ini kita kurangkan dengan C1 benefit. Ini. Terus setelah itu kita pangkat duakan, lalu dijumlahkan dengan C2 FIJ C2 dikurang C2 negatif, lalu dipangkat duakan juga. Kemudian FIJ 3-nya kita kurangkan juga dengan C3 benefit. Dengan C3 benefit yang negatif lalu dipangkat duakan. Nah, C4-nya juga untuk A1-nya dikurangkan dengan F24 yaitu C4 negatif. Lalu dipangkat duakan, lalu dijumlahkan, lalu diakarkan, mendapatkan nilai seperti ini. Nah, begitupun untuk A2, A3, dan A4-nya. Nah, setelah menghitung ideal positif dan negatif jaraknya, kita akan menentukan hasilnya. Cara menentukan hasilnya yaitu nilai ideal negatif kita bagi dengan hasil jumlah nilai ideal positif ditambah dengan nilai ideal negatif. Mendapatkan hasil seperti ini. Begitupun juga untuk A2. Nilai ideal negatif kita bagi dengan nilai jumlah ideal positif ditambah dengan ideal negatif. Dapatkan hasil seperti ini. Begitupun juga untuk A3 dan A4. Nah, dari dibandingkan hasil tersebut, kita mendapat ranking pertama yaitu tetap Panasonic seperti pada metode WP sebelumnya. Panasonic tetap menjadi rekomendasi pertama untuk mesin cuci yang bagus. Sekian dari penjelasan saya tentang metode TOPSIS pada model matematika untuk menentukan mesin cuci yang bagus. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.